Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala pertolongan yang diberikan kepada kita semua. Karena hanya atas pertolongan Allah semata kita semua malam ini bisa kembali hadir di dalam majelis ini untuk melanjutkan kajian tahsinul Quran. Semoga dengan hadirnya kita kembali dalam majelis ini, Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat dan Allah tambahkan semangat bagi kita semua untuk lebih gemar dalam membaca, memahami maknanya serta berusaha untuk mengamalkan isi kandungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah malam ini akan kita lanjutkan kajian kita pada surat Al-Alaq, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita pelajari ayat 1 sampai 10. Insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-11 sampai 19. Baik, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah berikan kekuatan, kemudahan dalam belajar kita. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya awali dari ayat 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kana 'alal huda. Bersama. Ara'aita in kana 'alal huda. Baik. Ra berbaris fathah, maka kita ucapkan dengan tafkhim, tebal ya. Takrir dan tafkhim, bergetar namun tebal. Ra, tidak sekedar tebal ya, tidak sekedar tebal Allah, tetapi juga ada getaran yang mengikutinya. Ada ya sukun, kita ucapkan dengan lunak, kita pastikan benar-benar suaranya i, tidak miring i. Ara'aita in. Di sini kita bertemu dengan hukum ikhfa. Nun sukun bertemu huruf kaf.
Jadi ketika mengucapkan in, ini mulut kita sudah bersiap pada makhraj huruf kaf dengan diiringi bunyi dengung. Ara'aita inka. Jadi mengucapkan in, nun sukun tidak sepenuhnya in, tetapi langsung masuk pada makhraj kaf, ya. Makhraj huruf kaf di mana? Yaitu lidah bagian pangkal atau lidah paling belakang. Ini membentur langit-langit lunak, ya. Langit-langit paling belakang, ya. Tetapi sedikit maju dari makhraj huruf qaf. Jadi huruf qaf dan huruf kaf ini bertetangga. Maksudnya makhrajnya ini sangat dekat. Jadi makhrajnya huruf qaf dan kaf ini sama. Lidah bagian pangkal menyentuh langit-langit lunak atau langit-langit paling belakang. Saya contohkan dari huruf qaf. Qa, qi, u. Ngoten nggih? Langit-langit bertemu lidah bagian belakang bertemu langit-langit lunak. Qa, qi, u. Sedangkan huruf kaf di sini makhrajnya sama, cuma sedikit lebih ke depan dari makhraj qaf. Kalau qaf ditekan dengan kuat, o, qi, u, tidak ada udara yang menyertainya. Namun kaf lebih maju ke depan sedikit. Ka, ki, ku, bak. Ka, ki, ku, bak. Jadi diucapkan sedikit lebih lemah, saya katakan ya. Dan ada nafas yang menyertainya namun sedikit, tidak banyak, ya. Jadi ketika mengucapkan in, ini makhraj kita sudah bersiap pada makhraj kaf. Maka yang timbul ketika mengucapkan in adalah bunyi apa? Ing. Saya contohkan sekali lagi. Ara'aita ing. Jadi bukan in tetapi ing. Kenapa kok timbul bunyi ing? Ya karena ini tadi pangkal lidah kita sudah nempel pada langit-langit lunak. Ka, ing, ka. Kan kata nggih. Jadi bunyi yang keluar di sini seperti huruf eng. Ngoten nggih? Ara'aita in kana 'alal huda. 'Alal huda. Berikutnya ain kita ucapkan dengan sifat tamassud nggih. Ain, au. 'Alal huda. Huda kita panjangkan satu alif atau dua harokat, tidak lebih. Baik, kita ulang dari awal. Ara'aita in kana 'alal huda. Baik. Aw amara bittaqwa. Aw amara bittaqwa. Baik, mengucapkan au kita ucapkan dengan lunak, dengan dihimpun bibir au, sehingga bunyi yang keluar benar-benar u, tidak miring au, ya. Au amara bit kita tekan pada huruf ta yang berharakat tasydid. Au amara bittaqwa. Bertemu dengan huruf qaf berharakat sukun, maka kita keluarkan bunyi pantulan atau yang disebut qalqalah. Bittaqwa.
bittaqwa. Namun sekali lagi saya ingatkan, qalqalah atau pantulan yang timbul pada huruf qaf di sini pantulannya berbunyi tebal. Qa, qi, qu, baqa. Baqa, bukan baqqa. Baik, saya ulang sekali lagi. Au amara bittaqwa bersama. Au amara bittaqwa. Baik. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Baik. Sebagaimana ayat yang ke-11 tadi, ara'aita in, mengucapkan ing kita dengungkan, ya, dan sudah kita persiapkan pada makhraj huruf kaf dan bunyinya yang keluar adalah ing. Ini kita sudah nempel pada huruf kaf, ya. Saya ulang sekali lagi. Ara'aita in huruf kaf kita tekan pada huruf zal. Huruf zal kita tekan karena berharokat tasydid, dan pengucapan huruf dal di sini dengan diiringi bunyi yang ringan, okay, lembut. Saat menekan maka kita tekan pada makhraj ujung lidah bertemu gigi seri bagian atas, ya. Kita tekan pada ujung lidah bertemu dengan gigi sari atas. Kadza, za, zi, zu. Jadi mengucapkan huruf dal dengan menempelkan ujung lidah bertemu gigi sari atas. Namun ujung lidah di sini keluar sedikit, okay? Bukan yang paling ujung, namun justru yang ujung lidah kita sedikit keluar, okay? Namun tidak banyak, okay? Menjulur keluar tapi tidak banyak, hanya ujungnya saja. Za, zi, zu, okay. Kadza, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba wa tawalla. Wa, wi, wu. Huruf waw kita ucapkan dengan menghimpun bibir, karena makhraj dari huruf waw ini adalah bibir atas bawah dihimpun ke depan. Wa, wi, wu. Wa tawalla, wa tawalla. Jadi tidak pasif, tidak anteng bibirnya. Wa tawalla, okay? Tetapi dihimpun ke depan. Wa tawalla. Maka yang keluar dari bunyi waw di sini adalah wa, wi, wu. Beda dengan wa, wi, wu. Bukan wa, wi, wu, tetapi wa, wi, wu. Wa tawalla, bukan wa tawalla. Nanti nih, saya ulang sekali lagi. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Walla, huruf lam ditekan membacanya karena berharokat tasydid. Setelah itu kita panjangkan dua harokat. Wa tawalla. Ya, sekali lagi bersama. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Baik. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Baik.
mim sukun kita tekan membacanya, ya. Kenapa? Agar tidak sampai memantul. Alam ya'lam, ini tidak boleh. Alam mantul atau nyeret, ya. Alam tidak boleh. Alam kita tekan, ya. Alam ya diiringi sifat tawassut, masih ada suara yang mengalir pada huruf ain walaupun tidak lama. Alam ya. Nah, ini adalah sifat tawassut yang dimiliki huruf ain. Alam ya'lam, huruf mim bertemu huruf mim sukun bertemu huruf ba. Di sini kita keluarkan bunyi gunnah. Nih, caranya bagaimana? Mengucapkan lam bi, kita rapatkan bibir atas dan bawah, namun kita rapatkan dengan lembut, tidak ditutup dengan rapat apalagi ditekan, ya. Kita rapatkan dengan lembut dan disertai dengan bunyi dengung. Alam ya'lam. Nah, ini rapat, nggih. Bibir atas bawah rapat, namun tidak perlu ditekan, ya. Rapat dengan lembut. Alam ya'lam bi an. Berikutnya bertemu dengan huruf nun bertasydid, maka kembali kita ucapkan dengan dengung. Bi annallaha yara. Bersama. Alam ya'lam bi annallaha yara. Baik. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Baik. Kalla, huruf lam ditekan membacanya karena berharakat tasydid. Kalla, dan kita panjangkan dua harakat. Dua harakat sama dengan dua ketukan, atau kita gunakan satu ayun. Kalla, kalla. Jadi tekanan pada huruf lam di sini tidak keburu. Kalla, tidak. Kalla, ya. Kalla. Ngatan nggih? Tetapi juga tidak boleh ditahan terlalu lama. Kalla, tidak. Kalla. Ngatan nggih? Kalla la illam mengucapkan la in kita tekan pada huruf lam. Di sini ada hukum idgham bila gunnah. Jadi mengucapkan lain nun sukun kita masukkan pada huruf lam. Jadi bukan lagi dibaca lain, tetapi langsung masuk pada huruf lam tanpa disertai bunyi dengung. Kalla lain lam. Berarti nunnya tidak dibaca. Nun sukun bertemu lam, maka nun sukun tidak dibaca. Namanya idgham. Ya, idgham ini memasukkan. Apa yang dimasukkan? Nun sukun dimasukkan pada huruf lam. La gunnah tanpa diikuti bunyi dengung. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh dibaca dengan disertai bunyi dengung. Kalla la tidak boleh. Jadi langsung dimasukkan pada huruf lam, tidak disertai bunyi dengung. Kalla la illam yang. Berikutnya yang kita samarkan dan kita sabarkan dan diikuti dengan bunyi dengung. Di situ ada nun sukun bertemu ta, ya.
bacaan ikhfa. Jadi mengucapkan ian nun sukun ini tidak sepenuhnya nun sukun ya, tetapi antara nun sukun dengan huruf ta. Mengucapkan ian ini mulut kita sudah bersiap-siap pada makhraj huruf ta. Di manakah makhraj huruf ta? Yaitu ujung lidah bertemu pangkal gigi ya, pangkal gigi seri yang atas ya, ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Maksudnya perbatasan antara gigi dan gusi ya. Ya sudah bersiap pada makhraj ujung lidah bertemu pangkal gigi. Namun ini belum nempel nggih, masih bersiap-siap ya. Atau katakanlah sudah nempel tetapi tidak ditekan. Ya. Jadi antara dengung dan samarnya ini masih banyak bunyi samarnya ya. Ya. Jadi tidak yan sepenuhnya pada huruf nun, tidak, tetapi bunyi samarnya lebih banyak. La in lam yantahi lanas ya. Huruf sin berharokat sukun, kita tampakkan sifat hamz ya, suara desis tipis pada huruf sin ya. Yantahi lanasfa'an, mengucapkan an fathatan win bertemu huruf ba. Jadi fathatan win yang sebelumnya an di sini berubah menjadi mim. Lanasfa'an, fathatan win berubah menjadi huruf mim dan kita ucapkan dengan dengung ya, karena di sini ada hukum iqlab yang mana ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, maka nun sukun atau tanwin tersebut berubah menjadi huruf mim. Saya ulang sekali lagi. Lanasfa'an bin nasiyah bin, kita ucapkan dengan berdengung kembali karena ada huruf nun berharokat tasydid. Lanasfa'an bin nasiyah, nasiyah, tidak sekedar nasiyah karena di sini huruf shad bukan sin. Kalau huruf sin kita ucapkan dengan ringan. Bin nasiyah, siyah ini huruf sin. Tetapi shad ada bunyi yang berbeda dari huruf sin. Kalau sin siyah, maka kalau shad nasi, nasiyah, nasiyah ya, si. Kalau sin si ringan, kalau shad si ya, berbeda kan ya. Perbedaan suara ini, perbedaan suara shad dengan sin ini dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki huruf shad, yaitu isti'la ya. Mengucapkan shad diiringi dengan terangkatnya lidah bagian belakang. Ini yang membuat suaranya berbeda dengan huruf sin. Sedangkan sin tidak memiliki sifat isti'la. Mengucapkan sin lidah tetap di bawah, tidak terangkat. Maka ketika mengucapkan sin ini kita ringan, sa, si. Tetapi shad sedikit lebih berat karena ada sifat isti'la, yaitu terangkatnya lidah bagian belakang. So, si, so, si. Kita ulang sekali lagi. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Baik. Nasiyatin kadhibatin khati'ah.
khati'ah. Baik. Nasli bertemu lagi pada huruf shad berbaris kasrah. Nasli, si. Namun mengucapkan shad selain tebal di sini si juga diiringi sifat shafir, ya, ada bunyi desis tajam, ya, bunyi desis yang desisnya ini tajam. Si, nasi. Nonton nggih? Ini disebut sifat shafir yang dimiliki huruf shad. Jadi tidak sekedar mengucapkan shad dengan bunyi tebal, salsi, namun diiringi dengan sifat shafir, salsi. Nasli. Nah, ada desis atau shafir yang mengiringinya. Nasliyatin, tin kasrah tanwin bertemu huruf kaf, kita samarkan dan kita dengungkan, ya, pada huruf kaf, maka tin berbunyi tin. Nasiyatin kadzibatin, kho diucapkan dengan tafkhim tebal dan ada sedikit diiringi oleh bunyi apa itu, ngorok gitu. Seperti kalau orang tidur itu mendengkur, kho, khi, khu. Tetapi suara dengkuran di sini itu tidak perlu ditekan, gitu. Kho, khi, khu, tidak. Jadi ada suara ngorok memang, tetapi lembut, tidak berlebihan. Kho, khi, khu, bakh. Baik, pada ayat ini nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ti kita ucapkan dengan syiddah, ya, menekan. Ti tidak lemah. Khati'ah, ti ini lemah, ya. Huruf ta tidak memiliki sifat hamas, tetapi yang dimiliki adalah sifat syiddah, menekan, kuat. Ti tidak diiringi dengan nafas yang terlepas. Ti tidak. Ti. Khati'ah. Baik, kita ulang dari awal. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Baik. Falyad'u nadiyah. Baik, diawali dengan huruf fa, makharijul huruf fa, yaitu dengan mempertemukan ujung gigi bertemu bibir bawah bagian tengah, ya. Mengucapkan huruf fa dengan menempelkan ujung gigi yang atas dengan bibir bawah bagian tengah. Fa, fi, fu, dengan diiringi sifat hamas. Ada nafas yang terlepas ketika mengucapkannya. Fa, fi, fu, fal, fa, fal, ya. Jadi ada hamas, ya, hamas, nafas yang terlepas ketika mengucapkan huruf fa. Fal yad, berikutnya huruf dal berharokat sukun, kita tampakkan bunyi pantulan atau sifat qalqalah. Namun qalqalah pada huruf dal di sini berbunyi tipis, ya. Fal yad, fal yad'u, bukan sekedar yad'u, tetapi kita ucapkan dengan lunak. Fal yad'u nadiyah. Kita ulang bersama. Fal yad'u nadiyah. Baik, nadiyah. Jangan lupa di akhir ayat ada huruf
ha. Jadi kita tampakkan bunyi huruf ha. Apakah ditampakkan sepenuhnya nadiyahu? Tidak, karena setiap huruf yang di akhir kalimat maka hurufnya menjadi sukun. Maka yang kita tampakkan huruf ha di sini adalah sifatnya. Nadiyah, kita alirkan bunyi ha, ya. Ada sifat rakhawah. Falyad'u nadiyah. Sekali lagi. Falyad'u nadiyah. Baik. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Baik. Sanad'u uz. Kita tekan huruf zai yang berharokat tasydid. Maka ketika ditasydid, maka huruf zai ini lebih tampak sifat sofirnya, ya, berdesis, ya. Sanad'uz za zi zu baz, tidak ngambang. Sanad'u zabaniyah, ini sifat sofirnya kurang nampak. Za zi zu. Lalu di manakah makhraj huruf zai? Yaitu ujung lidah bertemu gigi seri bawah. Baik, ujung lidah bertemu gigi seri bawah dan suara sofirnya keluar di antara gigi atas dan bawah. Z. Dan bunyi desis ini suaranya tajam. Saya katakan tajam bagaimana ya? Seperti ini. Z, 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 zi, z. Maka ketika ada orang di sebelah kita mengucapkan huruf zai, ya, seperti ketika ada teman kita di sebelah kita membaca surat Az-Zalzalah misalnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sekalipun orang di sebelah kita membaca dengan sangat pelan, tetapi bisa kita dengar dengan jelas bunyi sofirnya. Ngaten nggih? Nah, ini ketajaman suara yang timbul dari makhraj yang sempit. Ini yang disebut sifat sofir. Baik, saya ulang lagi. Sanad'u zabaniyah. Bersama. Sanad'u zabaniyah. Baik. Kalla. Bersama. Kalla. Baik. Kan kita tekan karena lam berbaris tasydid. Kalla. Lalu kita panjangkan dua harokat. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bersama. La tuti'hu wasjud waqtarib. Baik. La tuti. La tuti. Di sini setelah huruf ta ada huruf po. Huruf ta kita ucapkan sedikit lebih lemah dan po kita ucapkan lebih kuat daripada huruf ta. La tu lemah pengucapannya. Sedangkan ti diucapkan dengan kuat. Jadi tidak boleh sama. Ada yang membaca sama-sama lemah. La tuti'hu, la tuti'. Berarti kan sama-sama lemah. Ya, seharusnya setelah ti ditekan. Atau sebaliknya, sama-sama dibaca kuat. La tuti'hu. Jadi dibaca po semua. Jadi kita pelajari pelan-pelan, kita ucapkan ta dengan hamas sedikit lemah, po kita ucapkan dengan menekan lebih kuat. La tuti'hu wasjud waqtarib. Bersama. La
Baik. Insyaallah mudah ini kita belajari. Setelah ini kita akan praktekkan satu-satu biar pemahamannya lebih terasa. Kalau hanya mendengar teori tetapi belum praktek, insyaallah ini belum terbukti ya.